Kabar, kabar kalian semuanya lancar ya. Kemudian UTS-nya kemarin juga dapat nilainya bagus-bagus semua. Amin. Oke, mungkin di sini langsung gue mulai aja ya untuk presentasi di modul keempat ini. Seperti apa? Oke, sebentar. Sebelumnya, eh, oke, udah kelihatan belum ya guys PPT-nya? Ya, Bang. Oke, keren. Ya, jadi langsung bakal eh, mungkin biar lebih formal di sini pakai aku ya. Tapi mungkin nanti minta maaf kalau misalnya ada switch ke ini juga. Tapi kita bakal pakai aku. Ya, biar lebih formal aja guys. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kenalin aku Deandro dari sebagai iya benar kata Clement tadi sebagai BPH Divisi Software dan di sini akan membawakan modul keempat dari bootcamp kali ini yang berjudul AI API Fetching. So, di modul ini kita bakal belajar berapa hal nih. Jadi, yang pertama kita bakal belajar gimana caranya untuk menghubungkan aplikasi sederhana to-do list app kita dengan API berbasis AI. Dan dengan API ini tuh aplikasi kita nanti nggak hanya bisa nampilin data statis aja, tapi kita juga bisa memahami input dan nanti dia lebih dinamis, nggak hanya statis yang mungkin udah dibuat di beberapa modul sebelumnya. So, tujuannya utamanya itu yang pertama kita paham apa itu API dan perannya dalam aplikasi modern. Yang kedua kita juga tahu nih tools-tools apa aja yang mau kita pakai nanti. Dan yang ketiga kita bisa belajar cara berinteraksi dengan AI API. Dan yang keempat kita juga bisa nanti terima output JSON. Kita bakal kenalan nih dengan JSON format itu seperti apa. Dan kenapa kita pakai itu? Yang kelima, kita bakal mengimplementasikan hasilnya semuanya tadi ke dalam aplikasi to-do list yang udah kita buat dan udah dibuat kerangkanya di modul-modul sebelumnya. Oke, so next. Nah, jadi di sini gue mungkin mau reminder ya guys, kayak proyek kita itu ngapain sih di uh, yang mau kita coba achieve. Jadi di sini bisa dilihat kalau ada suatu prompt yang sedang dimasukkan ke to-do list app dan mungkin di sini gue cepetin aja. Di sini kalian notice something kayak beberapa hal ada tugasnya, kemudian ada jamnya berapa dan hari apanya gitu. Oke. So nanti ketika kalian running di sini dia itu bakal ada muncul tugas baru dan nanti bentukannya merupakan suatu to-do list baru lagi yang kalian perlu solve untuk ya yang ibaratnya kalian perlu solve lah kalian lakukan gitu. Oke, so I think udah ya kayak untuk intermezzonya kita mau buat apa dan apa yang mau kita tuju. Jadi langsung aja next. Kita pertama-tama bakal bahas apa itu API. Nah mungkin dari kalian beberapa ada yang kurang familiar dengan konsep API ini atau mungkin udah pernah dengar tapi kurang tahu bang API ini sebenarnya apa. Oke, jadi bakal gue mulai jelasin dari analoginya terlebih dahulu. Misalnya di sini kalian berperan sebagai seorang customer. Nah kalian lagi makan nih di suatu restoran dan kalian mau mesen ke chefnya. Nah pertanyaan gue buat kalian nih guys. Akhir pertanyaan aku buat kalian adalah gimana caranya customer ini bisa mesen makanan ke chefnya atau dia bisa mendapatkan makanan yang dia mau. Oke, mungkin ada yang mau jawab dari teman-teman semua. Ya sih Bang, Oke, iya boleh. mungkin kalau mau makanan yang kita mau itu harus pakai menu. Oke, oke, udah, udah. Oke. Yang lain ada guys, jawabannya guys. Oke, makasih ya. Panggilannya siapa, sorry? Ah, Rere Bang. Rere, oke. Makasih banyak Rere buat jawabannya ya. Jadi, seperti benar kata Rere tadi, kita butuh perantara menu guys. Dan yang mengantarkan menu yang bisa dibilang kayak yang resminya yang dia yang bisa mengantarkan pesanan ke chefnya itu adalah
melalui perantara waiter guys. Jadi waiternya nanti benar kata Reda dia bakal nganterin menu ke kita, terus nanti kita bakal lihat menu-menunya, nanti kita bakal sampaikan ke waiternya dan waiternya bakal sampaikan ke chefnya, buat chefnya masak makanan kita, lalu dari chefnya kalau udah masak, kalau udah dimasak makanannya, dia bakal kasih sign ke waiter untuk diambil pesanannya, lalu baru nanti dari waiternya bakal dioper ke customer supaya mereka nanti bisa kalian bisa makan makanannya dengan nyaman guys. Dan waiter inilah adalah suatu konsep yang kita namakan dengan API atau Application Programming Interfaces. So, API ini dalam dunia software engineering, terutama dunia software, itu dia merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara dua buah perangkat lunak atau dua buah tools supaya mereka bisa komunikasi satu sama lain. Semisal di sini ada end user with browser. Mereka melakukan request, response, nanti diterima dari server, dan server bakal ngirim datanya lagi ke end user. Biar lo contohnya lebih mungkin realistik ya, kalau mungkin bahasanya belum kayak belum terlalu paham gitu. Jadi bayangin kalian misalnya sekarang lagi login ke emas 3 guys, emas 3 atau emas 2 gitu. Dan kalian mau ngerjain tugas, tapi sebelum kalian masuk ke halaman page kalian, kalian perlu ngisi form login dulu dong. Kalian ngisi form login, dan ketika kalian ngisi form, terus kalian klik login, sebenarnya yang terjadi itu adalah data-data kalian nanti itu bakal dioper atau bakal dihubungkan nih sama yang namanya API. API ini sebagai jembatan nih, bakal ke servernya, lalu nanti dicocokkan di servernya, apakah data kalian ini memang sesuai atau enggak sama database-nya mahasiswa. Tentu kalau misalnya kalian buka kayak kalian ngasal masukinnya bakal dibilang X dan bakal nggak bisa login gitu. Tapi kalau bisa datanya nanti servernya bakal eh, dioper lagi ke kalian, dan nanti dari kaliannya menerima output tampilan berupa ya website tadi, page kalian. Jadi kalian bisa akses tugas kalian, kalian bisa ngakses lebih dibandingkan ketika stuck di login page. So, jadi buat contoh realistically dari API sendiri fungsionalnya itu seperti itu. Oke, so next. Nah, kita bakal masuk ke mulai topik intinya nih. Jadi kan tadi kita membuat to-do list app. Dan kita mungkin udah dengar omongan dari sebelum-sebelumnya bahwa kita bakal pakai Gemini API. Nah, mungkin pertanyaannya sekarang itu adalah gimana caranya gitu. Gimana caranya kita nge-connectin between two of them. Apakah kita hanya bisa sekedar kayak panggil GPT atau kita perlu buat sintak-sintak lainnya? Nah, kita bakal berkenalan nih sama beberapa alat yang bakal ngebantu kita dalam pembangunan uh, website kita gitu atau aplikasi kita. So, oke, layaknya seorang si tukang ini yang membangun rumah, kita pastinya juga memerlukan alat-alat yang tepat untuk bisa membangun suatu rumah yang kokoh dan fondasi yang kokoh juga, sehingga bisa menjadi rumah yang nyaman untuk kita nikmati dan tentunya fungsional juga. Oke, so first, di sini gue bakal sedikit sambil mungkin flashback beberapa materi dari minggu lalu ya. Dan di sini kan kita pakai React ya. Kalau seperti yang kalian tahu, React itu adalah suatu framework atau suatu alat yang kita gunakan yang membantu kita dalam kita mendevelop suatu aplikasi. Dia memudahkan kita lah karena dia punya beberapa fitur-fitur di dalamnya yang memudahin kita sebagai programmer untuk membuat suatu website. Dan di sini konsep keduanya itu adalah React Hooks sama library eksternal. Jadi mungkin React Hooks sudah dipelajari di minggu sebelumnya, tapi di sini bakal gue coba ulas lagi ya agar lebih kebayang gitu mungkin bagi yang belum terlalu paham. So, yang pertama itu adalah React Hooks dari Usted. Sebenarnya apa sih Usted itu? Nah, Usted ini tuh dia adalah suatu React Hook yang digunakan untuk menyimpan dan mengubah data atau state di dalam functional component. Oke, tadi mungkin gue ngomong kayak React Hooks gitu kayak, bang sebenarnya React Hooks ini apa sih? Well, buat kalian lebih mudah memahaminya, React Hook ini tuh ibaratnya kayak React, itu udah nyajiin beberapa tools-toolsnya nih, dan salah satu tools yang disajiin langsung dari React itu adalah useState ini. Jadi useState ini memudahkan pemrograman, kenapa? Karena kita bakal lihat fungsinya nanti. So, dari sintaks atau kode snippet yang udah gue kasih di dalam PPT ini, ada tiga buah hal yang uh, gue kotakin di sini. Jadi ada useState, ada new task, sama set new task. So, ketiganya ini tuh masing-masing berperan gitu satu sama lain. Dan ilustrasinya mungkin gimana Bang? Kayak buat lebih memahami ini. Oke, jadi di sini bakal aku ada lagi ilustrasinya. So, oke. Jadi sekarang bayangin kalian punya sebuah kotak, kalian punya sebuah box, dan box itu kalian mau kasih suatu label. Oke, kalian mau namain box itu. Box ini nanti mau dipakai buat nyimpen apa ya? Terus kalian kepikiran nih,
oh, boxnya mau aku kasih nama nilai deh. Jadi nanti box ini tuh tugasnya nyimpan yang nilai-nilai aja. Yang selain nilai dia nggak disimpan di sini, berarti nggak boleh disimpan di sini. Oke. Kemudian kalian kepikiran nih, oh mau masukin 7 nih ke kotak ini nih. Nah, kalian masukin 7 sehingga sekarang 7 berada di dalam kotaknya. Nah, jadi ketika kotaknya kalian tutup dan kalian buka suatu saat, yang keluar adalah angka 7 karena kalian masukin dari yang awalnya nggak ada apa-apa, lalu kalian masukin angka 7, kalian tutup, sehingga nanti ketika dibuka yang keluar ya cuma 7 kan, karena awalnya nggak ada apa-apa, terus kalian masukin 7. Nah, itu kurang lebih apa yang di implementasikan oleh useState gitu. Jadi useState ini tuh adalah state kondisi sekarangnya itu adalah nothingness. New test anak sama set new test ini itu semacam kombinasi yang kita terapin. Misalnya new test itu adalah angka angka tujuhnya. Set new test itu nanti kalau kita mau update variabel baru misalnya kayak kita mau masukin 6. Nah, jadi sekarang code yang 7 terus kita masukin 6, 7-nya ketutup. Jadi ketika kita buka yang pop up itu adalah 6. Oke. So, jadi buat lebih mudah memahami konsep React Tools mungkin seperti itu guys. Untuk penjelasan konsep ini. Oke, nextnya kita bakal bahas uh, saudaranya bisa dibilang ya, yang dia juga sering digunakan juga yaitu use effect. Nah, use effect ini adalah suatu React hook yang dia dipakai untuk menjalankan efek samping asal tahu side effect di dalam komponen. Efek samping ini tuh maksudnya hal-hal yang terjadi di luar proses rendering biasa. Contohnya misalnya kalian nyimpen data ke local storage. Dan kalau diibaratin, use effect itu kayak mesin otomatis yang akan jalan setiap kali kondisi tertentu berubah. Oke bang, di sini aku ketemu istilah baru lagi nih kayak uh, proses rendering sama local storage itu apa ya bang? Nah di sini bakal ada ilustrasinya lagi kok guys, jadi tenang aja buat diharapkan ilustrasi ini tuh bisa mempermudah pemahaman kalian gitu dalam memahami konsep-konsep ini. So, mungkin kalau yang dari proses rendering biasa itu kalian ibaratin kayak kalian masuk suatu website, terus terkadang ada kan website yang misalnya butuh load page-nya itu lama gitu kan, kayak proses websitenya dari buram fotonya dari putih, fotonya buram, lalu kemudian fotonya jelas, nah itu rendering biasa gitu, salah satu kategorinya itu adalah di situ. Dan untuk local storage-nya nanti kita bakal bahas di next ilustrasinya, biar lebih mudah dalam memahaminya. Oke, so next, use effect. Apa sih yang ada dalam use effect? Tadi kan kalau di use case ada 3 ya, tapi mungkin dalam sintaks ini, khusus spesifikasi sintaks ini, ada 2 hal yang mau aku bahas gitu loh. Yang pertama itu adalah use effect-nya itu sendiri sama local storage. Oke, so di sini bayangin kalian sekarang punya catatan, kalian punya suatu buku, yang bukunya itu isinya itu adalah khusus untuk tugas aja. Oke, kalian punya suatu buku dan kemudian kalian muncul nih notifikasi di Mas. Tugas kalkulus 10 halaman, deadline besok. Wah, terus harus ngapain? Kayak harus dikerjain dong pastinya dong kalau biar biar dapat nilai lah buat PR-nya. Jadi kalian langsung kerjain aja tuh, kalian langsung grinding, kalian langsung login, ngerjain kalkulusnya di tas kalian. Oke, singkat cerita tugasnya itu selesai gitu. Kalian eh, udah berhasil gitu nyelesain tugasnya dengan baik. Dan selanjutnya bukunya itu kalian tutup. Setelah kalian buka tugasnya, bukunya kalian tutup, lalu kalian taruh buku itu ke rak kalian, rak belajar kalian. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada tugas baru lagi, kalian bisa ngambil buku dari rak yang sama dan kalian selama bukunya belum habis, kalian nggak perlu ngambil buku baru atau kalian nggak perlu buat buku baru gitu eh, untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, kurang lebih konsep use effect itu sama kayak gitu. Jadi use effect ini kan adalah suatu ibaratnya kan kayak proses adalah suatu hooks atau function ketika misalnya terjadi suatu kejadian, maka dia itu akan berjalan gitu use effect-nya. Dan di sini kejadiannya itu diibaratin dengan adanya suatu tugas. So, ketika di sini, ketika tugasnya kalian selesai, set item itu ibaratnya kalian menaruh buku kalian ke local storage. Nah, local storage ini itu merupakan penyimpanan lokal kalian. Jadi merupakan ibaratnya laci atau rak kalian gitu, tempat local storage sendiri. Dan local storage ini itu apa? Local storage itu adalah suatu storage yang biasanya itu dimiliki oleh beberapa browser. Ya, kayaknya semua browser udah ada local storage-nya sih. Dan dia itu size-nya itu nggak begitu besar, bahkan bisa dibilang kecil gitu. Dan tujuannya itu adalah untuk nyimpan data sementara aja. Dan dia nggak fungsinya nggak seperti database, tapi local storage ini cukup lah untuk kayak project kita sekarang ini.
datanya itu cukup untuk disimpan di local storage. Jadi seperti itu guys untuk penjelasan dari use effect dan juga local storage. Dari sini aku harap semoga kalian bisa lebih apa tuh paham gitu terkait kedua hal ini. Oke, next. Selanjutnya kita bakal bahas terkait asinkronus. Jadi mungkin ini nggak ada di tampilan, tapi aku rasa perlu dibahas sih karena konsep asinkronus secara pengertiannya itu dia dipakai untuk menjalankan kode secara asinkron. Artinya program nggak harus menunggu satu proses selesai sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dan dengan asinkronus dan juga await nanti buat fungsinya, JavaScript itu nanti bisa menunggu hasil dari tugas yang memakan waktu lama. Oke, mungkin dari pengertiannya kayak gitu ya, tapi biar lebih jelasnya nih, biar lebih jelasnya kayak kenapa perlu 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 async sih? So, jadi di sini ah aku mau kalian bayangin suatu situasi guys, di mana ada function kalian nih, misalnya handle atas ini yang ah, potongan kodenya di PPT ini, itu dia menjalankan tiga buah function atau tiga buah logic secara bersamaan. Misalnya yang pertama, dia logic ngebaca file. Dia jadi cari baca file dulu. Terus yang kedua, dia juga ngirim data. Kayak tadi proses API tadi, dia juga ngirim data yang itunya pasti butuh take time juga. Dan yang ketiga, dia selain lihat files kecocokan dengan uh, code base dia juga misalnya reading filesnya dengan data yang diberikan dari API-nya tadi, kayak proses interaksi API. Nah, pokoknya dia kayak punya beberapa tugas gitu yang punya dia jalankan di satu waktu yang sama. Dan kalau misalnya pakai sinkronus, tentunya hasilnya uh, bakal nggak berjalan dengan baik, guys. Jadi kayak tiga tiga-tiganya nanti itu seharusnya kan dipisah ya. Jadi dan outputnya itu memarui satu sama lain. Tapi kalau disatuin justru malah nanti outputnya bakal jadi nggak efisien, nggak maksimal, atau bahkan bisa jadi salah gitu loh hasilnya nggak sesuai sama apa yang kita mau. So, jadi makanya dari itu kita terapin asing biar apa? Biar jadi seperti ini. Kurang lebih ilustrasinya ya. So, jadi dia dibuat semacam stepping gitu. Misalnya yang pertama, tugas satunya udah selesai, nah tugas satu jalan, nah tugas satu selesai dulu. Nanti kalau udah selesai, dia lanjut ke tugas dua, baru tugas dua lanjut ke tugas tiga. Jadi, dengan kita memecah-memecah ini, jadinya tugasnya yang kita mau efisien juga, kayak hasilnya kita dapat, dan everything works well lah ibaratnya gitu kayak bekerja sesuai dengan apa yang udah kita buat gitu. Dengan nerapin asinkronus ini. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke library eksternal, dan di library eksternal ini aku bakal bahas specifically Asios gitu, tapi mungkin buat sedikit intermezzo aja kalau misalnya kita juga bisa ngebuat our own Axios kita pakai fetching, logic fetching di JavaScript itu availability untuk hal itu. Tapi di sini kenapa aku gunain Axios? Yang pertama kalian bisa kenalan sama tools baru, toolsnya juga sering digunain juga. Dan yang kedua, kalau misalnya kalian pakai fetching ini, kalian nggak tahu gitu loh. Ketika misalnya salah pakai fetching dasar ya, pakai fetching dasar kalian tuh nggak tahu gitu loh. Karena program kalian tuh works well atau works fine, tapi mungkin kalian nggak nerima output atau misalnya ada suatu masalah gitu loh dalam proses requesting kalian. Nah, di sini makanya gue kenalin Axios, dan Axios ini merupakan suatu library JavaScript yang digunakan untuk mengirim dan menerima data dari server dengan mudah, biasanya biasanya lewat HTTP request kayak ada get, post, put, atau delete. Axios ini bekerja secara asinkron untuk mendukung fitur seperti penanganan error, konfigurasi header, serta otomatis mengubah data JSON. Dan dengan Axios ini, proses komunikasi antara front end dan back end jadi lebih sederhana, cepat, dan rapi dibandingkan menggunakan fetch bawaan yang udah tadi aku bahas gitu lah. Jadi ibaratnya kalau akses ini kayak semacam versi algoritmanya fetching, dia nerapin beberapa kayak kalian tahu nih ketika errornya gimana. Oh, misalnya lagi request untuk ke API ini nih, mau minta data dari sini nih. Tapi gagal. Oh, tahu nih kalau akses tahu nih gagalnya gimana gimana gitu. Padahal kita sintaksnya cukup simpel aja, cukup axios dot post misalnya. Oke. Dan oh ya Bang, tapi mungkin masih belum terlalu paham nih Bang, kayak gimana sih konsep aksiosnya. Nah, kita kembali lagi ke illustration time-nya guys. So, di illustration time ini bayangkan kalian sekarang lagi berada di suatu marketplace favorit kalian gitu. Dan kalian misalnya mau cari suatu barang. Di sini misalnya kalian mau beli suatu yoyo atau buat main atau lain lah hal lainnya. Tapi di sini aku contohin berupa yoyo gitu. Dan
hal yang bakal kalian lakuin itu pertama adalah kalian bakal search di search bar dulu dong, kayak yo yo gitu buat dapat item yang kalian mau. Oke. Terus kalian klik enter dan singkat cerita produknya kalian udah selesai transaksi, kalian nemu produk yang kalian mau, kalian beli. Terus kalian senang, yeay, dapat alat baru, barang baru atau mainan baru gitu kan. Tapi a moment later kalian realize gitu kayak, barang aku nyampainya kapan ya? So, kemudian ketika kalian lagi mikir gitu, muncul nih notifikasi dari marketplace kalian. Kalau misalnya paketnya kalian itu udah diambil, sama namanya itu Mas Axios, dan nanti Mas Axios itu bakal nganterin paket kalian untuk sampai ke rumah. Oke, kurang lebih analoginya itu jadi Axios ini adalah suatu perantaranya. So, jadi, dan search bar ini adalah tempat untuk kita naruh API-nya. Jadi, untuk Mas Axios itu bisa mengantarkannya dengan tepat, pastinya butuh beberapa hal. Yang pertama, barangnya harus sesuai dulu. Kalau misalnya barangnya beda, ya proses pengantarannya gagal dong. Yang kedua, uh, adalah paketnya, kayak tujuannya. Tujuannya itu apakah sudah benar atau enggak. Karena kalau misalnya tujuannya salah atau di tengahnya juga ada yang salah, pasti dari kurir juga paketnya nggak bisa tersampaikan dengan baik gitu loh. Jadi kayak harus tetap ada prosedural prosedural atau hal-hal yang kalian set dan sesuai sama apa yang dimau sama uh, API-nya dalam tanda ini dari marketplace-nya. Biar nggak salah alamat. Oke. So itu buat konsep Axios-nya. Dan di sini selanjutnya eh, bakal langsung masuk ke bagian code-nya ya. Tapi sebelum kita mulai code-nya, di sini ada semacam how to get Gemini key. Jadi eh, aku mau kayak dari kalian semuanya udah ada ya Gemini API key-nya dan udah buat gitu, udah ngikutin apa yang udah dicantumin di modul. Kalau misalnya belum, kalian bisa lihat di modul yang udah tersedia. Tapi kalau misalnya enggak, kalian bisa juga nonton video YouTube Short yang ini nih. Oke. Tapi saran gue mungkin biar lebih sesuai bisa lihat aja di modul yang udah tersedia gitu. So, di sini uh, aku juga bakal nunjukin nih kayak di Google AI Studio-nya. Jadi uh, kalian ini dulu guys. Pokoknya kalian sampai dapetin gini dulu projectnya, kalian setup billing, ngikutin aja step-step yang udah ditulisin atau yang udah dituliskan di modul 4 di sini nih, di file yang ini. Oke. Setelah kalian udah selesai ya kalian udah sampai sini kan udah buat projectnya. Nah, di sini aku bakal nunjukin suatu hal yang bakal mau jadi tujuan kita gitu. Di dashboard ini, Google AI Studio itu kita bisa ada yang namanya kolom chat di sini, dan kolom chat di sini itu berguna untuk kita tahu gitu apa uh, nanti kebayang gitu apa yang sebenarnya apa yang mau kita mau, dan iya from JSON seperti apa sih yang dimaksud gitu. Oke, jadi di sini aku udah ada semacam ininya ya, outline. Oke, mungkin ini bakal aku kasih di zoomnya. Kita stop. Oke, ini kalian juga bisa sambil eh ini buat snippet kode ya guys. Nanti beberapa yang bakal ngebantuin kita juga selama proses pengerjaannya. Tapi di sini gue bakal balik lagi gitu. So, yang sebenarnya kita mau itu adalah kita bakal manfaatin nih Gemini API ini untuk dapetin output JSON. So, tadi sintaks yang udah kode yang copy ini, misalnya kalian running, dan nanti dia itu bakal ngasilin JSON gitu, salah satu contohnya. Nanti JSON-nya itu bentukannya bakal tiga, ada task, ada date, sama time-nya. Nah, date time-nya ini tuh merefer ke saat kalian selesai. Jadi tujuan akhirnya gitu, kayak deadline dari aktivitas kalian. So, jadi ini dan form JSON ini adalah suatu eh, ya kalian misalnya suatu apa ya? Kalau dibilang itu suatu kalian mungkin bisa searching lebih lanjut itu apa itu JSON, tapi kalau dari gimana aku memahami JSON itu kayak suatu format data
di mana dengan format data ini itu nanti kita bisa ngelakuin mapping kayak modul-modul yang modul sebelumnya udah kalian pelajari gitu. Dan juga datanya nanti lebih terstruktur. Jadi mappingnya itu datanya tuh nggak ngasal-ngasal gitu. Jadi rapi, ibaratnya kayak formatter itu, Jason. So, ini yang mau kita achieve dan kita kembali lagi ke PPT-nya. Oke, jadi kalian udah tahu nih mau ngerjain apa, terus kalian juga tahu outputnya nanti kira-kira API-nya bakal seperti apa. So, next-nya kita bakal pastiin dulu sebelum mulai live code adalah modul sebelumnya itu udah selesai dikerjain dan kemudian udah ngebuat API key juga di Google AI Studio. Ketiga, buat ENV dalam project. Jadi tadi key yang kalian ini kalian juga perlu buat ENV-nya gitu. Nanti kalian bakal pakai API key ini dan pastiin juga API key ini kan potongannya dipotong gitu ya karena sebenarnya panjang gitu. Jadi jangan sampai ke share guys kalau dan dipakai sama takutnya nanti dipakai sama teman atau nggak mungkin sama orang yang nggak bertanggung jawab atau mungkin orang yang iseng gitu pakai API kalian dan itu bakal merugikan juga buat kalian gitu. So, kalian harus jaga-jaga juga guys buat ENV-nya. Terus nanti di dalam ENV buat variabel namanya React underscore app Gemini. Nah, pokoknya buat aja kayak gini guys. Dan paste API key ke dalam ENV tersebut. Contohnya itu nanti bakal seperti potongan kode yang udah aku kasih di sini. Oke, semuanya udah siap. Dan eh, layaknya seorang arsitek guys yang membangun suatu bangunan, karena suatu alatnya udah siap, berarti sekarang saatnya it's time for code session guys, it's time for working. Oke, so good luck for the code sessionnya. Ah, oke, jadi mungkin kita bakal langsung mulai ya dari code sessionnya. Di sini udah ada kalian bisa buka project kalian dulu di sini dan eh mungkin uh, Clement, sorry kalau misalnya break 2 menit gimana? Buat istirahat dulu nih kalau misalnya pada mau minum atau gimana? Boleh, boleh. Buat yang dan juga kalau mau nge-setup API key-nya juga dulu boleh. Setup INV lokal boleh. Kita break paling 2 menit ya. Atau mau 3 aja Oke. Bang sekalian biar sampai 12.40. Ya, sampai jam 2 lah, jam 2 jam 2. Biar pas. Oh, Imam Kok jam 2? Sorry, sorry. 13.40. Kok jam 2? Ah, salah, salah, salah. kaget gue. Ya Panjang boleh banget. sih Sorry, boleh. sorry, sorry. Sampai jam Boleh boleh. Sampai jam 13.40 ya, tiga guys. belas. Ya 13.40. Oke, disiapin dulu lagi sama kalau mau minum juga boleh. Oh ya guys, temen mungkin untuk live session ini karena takutnya nanti laptop kalian bakal nge-lag atau gimana, jadi mungkin bakal izin off cam ya buat modul ini dari guanya gitu. Oke guys, oh untuk waktunya sekarang udah 13.40 ya. Eh, jadi langsung kita mulai aja untuk sesi code sessionnya. So, jadi yang pertama, pastiin gue mau remind beberapa hal. Jadi pastiin kalian udah buat INV dulu di sini. Dan setelah kalian buat INV-nya juga, pastiin juga kalian udah kayak. Jadi buat disclaimer, project yang saat ini aku kerjain itu adalah project yang minggu lalu gitu. Jadi kita bakal lanjutin sama-sama dari tahap itu. Oke.
Jadi di sini hal yang pertama mau kita lakuin adalah kita mau ngebu eh, ngebuat kode yang namanya extract time. Jadi di sini udah ada snippet code, udah eh, buat ini ya kayak semacam bantuan buat kalian guys karena sintaksnya itu cukup kompleks gitu. Jadi eh, di sini aku mutusin buat jadi snippet code aja yang kalian bisa copy, lalu kalian and paste. Oke. Tapi di sini kita bakal coba yang something different juga gitu. Di mana bakal ada dua sesi yang ini kita untuk snippet kode yang kayak gini itu bakal nanti ada penjelasannya juga gitu. So untuk yang kedua itu atau mungkin oke mungkin lebih baik kita langsung bahas aja ya guys kayak apa sih sebenarnya yang dimau sama code ini gitu lah secara singkatnya. Baik, jadi eh sini kayak dari aku mau ngenalin suatu semacam konsep gitu yang kayak menurut aku cukup ngebantu untuk untuk kayak program gitu adalah kayak tahu gitu alur code-nya itu mau kemana gitu. Jadi kalian tahu apa seenggaknya kayak gambaran besar function-function yang kalian mau buat itu seperti apa. Nah, di sini tuh misalnya ada function extract time yang udah kita buat tadi kan. Dan di sini tuh kayak kalau kalian lihat lebih lanjut ini dibagi jadi beberapa step guys, dibagi jadi beberapa condition. Karena dalam pikiran kayak aku ketika ngebuatnya, yang pertama itu uh, ada suatu yang ngecek kayak field time-nya itu yang diambil itu harus sesuai. Nah, ini kita pakai nama konsep yang namanya regex gitu, regular expression. Nah, jadi mungkin dari kalian yang penasaran kayak regex itu apa sih, Bang? Dan gimana nya kalian bisa searching lebih lanjut, tapi regex ini tuh bisa dibilang kayak semacam pattern yang kalian terapin untuk mendapatkan suatu hal gitu, untuk mencocokin sama suatu hal. Saya itu regex, jadi kalian bisa searching juga kayak regex itu bentuknya seperti apa dan apa itu regex mungkin. Selanjutnya bakal ada for loop. For loop-nya itu buat ngenentuin nih kecocokan antara format yang udah kita buat pakai regex sama input yang kita dapetin. Jadi apakah mereka berdua itu sama? Dan kalau misalnya sama, nanti bakal kalian ketemu senang lagi parse integer. Jadi kan tadi awalnya bentuknya input berupa word ya, atau berupa string. Nah, perlu kalian rubah menjadi integer. Jadi pakai yang namanya parse integer, parse in atau namanya. So, terus kalian juga ada if. Jadi di sini eh aku kepikiran lagi gitu. Kalau gimana kalau misalnya PM or EM gitu. Sedangkan formatting kodenya itu aku mau lebih ke arahnya kayak apa ya lebih ke Indonesian gitu kayak lebih sering kayak aku kan lebih sering bacanya kayak 20 ya 8 malam itu bukan 8 PM tapi ya 20.00. Nah, itu pakai function ini guys. Jadi kalau misalnya kategorinya dia PM, dia itu harusnya bakal ditambah 12 tapi kalau AM itu enggak. Jadi pakai logic ini. Terus setelah itu kita bakal return semuanya. Kita bakal ngebungkus untuk ngebungkus kayak a whole time-nya. Lalu kita kasih ke operasinya. Jadi kurang lebih kodenya itu bekerja seperti itu. Jadi kalian juga boleh pakai AI gitu. Boleh banget pakai AI untuk kalian mengerjakan suatu fitur atau suatu task lah. Tapi seenggaknya kalian juga harus paham gitu. AI-nya itu kerjanya ke arah mana dan kodenya yang dibuat AI atau mungkin kalian menginginkan apa dari kode itu. Jadi itu juga itu bakal ini banget sih saya bakal nge-save waktu untuk debugging banget daripada nanti kalian benar-benar dengan prompt seadanya kalian oper kayak AI ngasih kode karena AI juga nggak tahu konteks atau mungkin AI-nya masih kurang familiar gitu. Jadi nanti kodenya juga salah dan malah kalau salah tuh waktu take time to debug-nya itu juga bakal lebih menyebalkan kalau menurut aku pribadi gitu. So, jadi itu untuk semacam kayak sedikit pembahasan terkait eh, programming world. Oke, jadi yang pertama kayak kalian udah copy coding extra time kan. Selanjutnya itu yang mau aku buat di sini by code base-nya itu adalah aku mau buat eh, khusus untuk ngedapetin get next day-nya. Baik. Jadi di sini fungsinya itu mau dibuat supaya dia bisa mendapatkan hari selanjutnya. Karena kalau misalnya kalian eh, prompting di Gemini gitu kayak apa uh, prompting Gemini kayak tadi contohnya kalian bakal dikasih tanggal 2024 kan 2024 dan sebagainya. Nah, jadi buat yang variabel ini tuh diterapin buat menyesuaikan kodenya sekarang. Jadi kita ngasih tanggalnya itu tanggal sekarang gitu. Jadi AI-nya tugasnya nanti hanya mengoperasikan operasi aritmatikanya. Dia nggak sampai nentuin tanggal ini tanggal berapa, tanggalnya kita kasih angkanya tanggal berapa sekarang. Terus nanti
eh, tanggal 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 berapanya itu nanti yang nentuin AI berdasarkan angka kita sekarang gitu. So, jadi yang pertama kita bakal buat variabel const today dengan pakai function dari eh, JavaScript gitu bawaan, itu new date. Ini itu dipakai untuk eh, mendapatkan hari baru gitu atau tanggal sekarang lah, ibaratnya. Dan bebas di sini opsional apakah kalian mau pakai semicolon atau enggak. Kan juga bisa nggak pakai semicolon nggak masalah. Eh, tapi beda kalau C atau kayak assembly, kalau nggak salah assembly juga perlu kayak semicolon, jadi sangat sensitif juga terhadap ini. Tapi kalau untuk JavaScript it's optional guys, kalian mau ini apa apa. Cuman formatting yang bagusnya sih seperti ini sih. Oke, so selanjutnya kita mau dapat variabel current day. Variabel ini tuh tujuannya adalah bakal untuk get day. Kita untuk dapat uh, variabel inking yang gitu. Terus kemudian kita bakal ngebuat yang namanya const day map. Oke, const day map ini buat apa sih Bang? Jadi gini, kayak const day map ini string-string yang kita bangun tadi itu mau kita inisialisasikan dengan angka. Oke, so jadi hmm, kalau kemudian hmm, oh, oke, oke. Const day map, sorry, ini salah kotak. Dan pastikan kalian juga harus teliti guys. Oke, udah. Terus kita bakal ngelakuin ini. Minggu. Oke, kemudian Senin. Kita mulai dari namanya dari Minggu ya guys. Ke satu. Lalu buat Selasa, buat jadi Rabu, buat jadi Kamis, dan buat jadi Jumat selanjutnya. Lalu yang hari terakhir adalah oke, udah dibuat daftar hari-harinya. Nah, di sini tuh kita bakal eh, sekarang buat logiknya. Jadi const variabel target day atau day yang mau kita tuju itu kita mau pakai day map, tapi kita mau rubah jadi day sorry, mau this day name to lower cases, lower case. Oke. Nah, gunanya apa? Jadi ketika kita menerima input atau apapun itu, ketika kita, karena kita in di sini namingnya adalah to lowercase, kalau misalnya nanti yang datang misalnya ada kapitalnya, terus jadi dengan pas ini kita bisa lowercase jadi sesuai dengan apa yang berada di si dayname kita gitu. Tapi kalau misalnya target di day-nya, nya undefined, kita mau return today. Kita bakal variable fallback gitu, jadi pakai today. Oke, udah kesusun, terus kemudian kita buat variabel untuk mendapatkan harinya. So, target day di sini ditambah sorry, target day dikurangi sama current day-nya sekarang berapa. Lalu kalian tambahkan 7 dan kalian perkembangkan 7. Jadi di programming juga banyak konsep-konsep aritmatika seperti ini guys. Jadi konsep aritmatika ini juga tetap kepakai gitu. Di sini kalian mau
variabelnya kenapa dibuat kayak gini? Karena kalian mau cari seberapa hari lagi sisanya until target kalian gitu loh. Harinya ini dalam artian kalau misalnya yang aku mau itu kayak di 3 Januari berapa ini, sedangkan sekarang masih November, makanya dikasih pakai modul gitu biar tahu gitu angkanya itu berapa, kayak berapa ya, sisa harinya itu berapa gitu, dan nanti bisa ke mapping gitu harinya, karena kita kan masukinnya kan dalam misalnya hari Senin tanggal berapa, jadi gunanya itu seperti itu. Nanti bakal lebih jelas mungkin ketika eh sesi ininya praktiknya juga. Oke, so di sini gue bakal buat function lagi untuk today. Nah, kemudian di sini kita bakal set untuk today, get day, get set. Lalu kemudian days until target. Oh, day until target. Kalau misalnya dia itu sama dengan 0, maka 7 atau days until day target. Nice. Oke, so di sini kalian udah bisa ngebuat variabel macam function, sorry, function untuk mendapatkan hari selanjutnya itu hari apa. Dan selanjutnya itu kita bakal langsung masuk ke handle atas. Dan mungkin nanti kalau ada waktu sisa kita bisa kayak bahas gitu ya kodenya. Untuk handle atas ini, di sini bakal cukup kompleks ya guys. So, yang pertama yang gue mau itu kayak dari kalian adalah untuk menghapus ininya dulu nih. Ini dihapus. So, terus kalian bakal copy snippet kayak kode yang udah dikasih gitu di sini. Ini mau ke copy paste. Karena promnya juga banyak, jadi di sini bakal langsung aku kasih sebagai contoh aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya kalian mau coba try sendiri on ketik atau mau work sendiri itu juga it's not problem gitu guys untuk uh, bekerja langsung itu. Kayak kalian nanti mau modifikasi outputnya bakal mau kayak gimana itu nggak masalah. Oke, so ini next kita bakal mulai dari atas dulu. Yang pertama biasa kita inisialisasi dulu const today-nya itu D-nya berapa. Lalu kemudian ini kita bakal buat variabel di mana variabelnya itu isinya itu adalah new task. Oke. So next kita bakal buat another variable lagi extracted date-nya itu sama dengan formatnya nanti kan dalam waktu format kita mau format waktunya diubah ke ID atau Indonesian gitu. Jadi ID, oke. Lalu nextnya kita mau buat extract time-nya kita juga extracted time-nya today dot to local timestamp. Oke, ini ID. Oke, udah kita buat dua-duanya. Terus kita bakal buat aja di sini try catch. Nah, di sini kita udah kayak ngebuat apa yang kita mau gitu, apa yang kita perluin juga. Terus kalian nanti bisa langsung aja masukin promptingnya, guys, ke ininya, snippet codingnya.
Nah, kalau udah, mungkin kita bakal works on bagian ini dulu. Tadi kita sekarang kita bagian eh, kita bakal nge-parse AI JSON. Jadi selanjutnya ketika kita nerima input, kita nerima input dari AI gitu dan dari input AI-nya itu bakal kita bersihkan guys. Jadi kita bakal bersihkan sehingga kita dapetin apa yang kita mau gitu dan kalian bisa copy juga sintak di sini. Ini udah maksudnya dibuatin gitu. So kalian cukup copy aja sintaks di sini. Kurang lebih sintaksnya tuh kerjanya kayak gini. Responsnya nanti kita bakal dapat gitu kan. Terus nanti teksnya bakal di trimming dan trimming nanti kita bakal nge-clean JSON-nya. Jadi JSON-nya bakal kita cleaning. Dan kita bakal replace yang formatnya JSON di atas itu dengan string kosong sehingga JSON-nya nggak ada gitu. So it will lead to the field that we want aja. Kayak field-field yang kita nggak perlu itu bakal dihapus-hapusin. Oke. So selanjutnya adalah kita bakal buat if lagi semacam if condition. Ketika misalnya first test, kalau misalnya ini maka extract class-nya itu sama dengan first class. So, kayak gini, ketika misalnya sebenarnya satu class. So, if kalian bangun lagi logik, kalau misalnya parse date extracted extracted date itu sama dengan parse atau sorry, ini itu sama dengan new date uh, parse date terus itu local date string ID id. Nih. Oke, kalau if misalnya memang ada parse time di prompt kita, maka extracted time-nya yang kita mau itu sama dengan parse time. Parse time. Oke. Nah, nice. Terus di sini kita bakal buat function catch. Ini bakal ada. Lalu kalian bakal catch guys. Kalau misalnya error. So, mungkin konsep try catch bagi yang kalian buat belum familiar. Jadi di pemrograman JavaScript ya, setahu aku itu dari dia tuh ada konsep try and catch. Jadi try itu catch itu kayak kerja sama kayak if else. Eh, jadi yang bakal dicoba dulu itu adalah try. Dan kalau misalnya gagal, nanti kita bakal beralih ke catch gitu. Jadi konsepnya mirip kayak if else. Terus catch error. Ketika catch error, yang kita mau adalah uh, kita bisa kasih console warning di sini kayak semacam warning aja kalau API yang didapat itu hasilnya nggak sesuai sama apa yang diharapkan. Kalau di sini API fail gitu di sini. Oke, kalian bisa kasih semacam warning, warningnya bebas. Selanjutnya kalian buat semacam fallback. Kalau misalnya nggak ada AI itu gimana? Fallback ini logiknya juga penting ya guys untuk sebagai secondary kalau misalnya gagal itu gimana? Plan B-nya seperti apa? So, jadi yang pertama kita bakal ngebuat function yang kurang lebih sama kayak apa yang udah kita buat. Cuman bedanya tanpa parsing AI karena ya tadi AI-nya kan responnya gagal dapetinnya. Jadi di sini mungkin gue bakal copy beberapa pas nih. Cuman di sini kita bakal hapusin light-lightnya karena kita udah inisialisasi. Oke, oke. Di sini itu, oh sorry, di sini gue kelupaan untuk di ID-nya itu kita mau pasang juga karena kita nerima kan hours and minutes ya dan hours and minutes itu 2 digit kayak 17
titik 250. So, jadi perlu adanya ini hour, two digit, so minutes, two digit. Oke, oh, ada ini juga. Mau ini pakai now. Oke, ini pakai now. Oke, so udah ngebedain sekarang. Kalau ini juga pakai today. Sorry, oh sorry, hour, hour, two digit, eh minutes-nya juga two digit. Next-nya kita bakal membuat lagi cons pas testnya itu new. Next-nya sama kita mau buat jadi itu apa lowercase, kita buat cons base-nya itu juga sama kayak minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oke, lalu kita buat for loop di sini buat ngitung hari-nya. Day of is semisal if ah langsung kita dapetin itu includes di dalamnya includes day, maka counts next day, date-nya date next day. Ini variabel yang udah kita buat tadi nih. Kalau misalnya jadinya gagal pakai guys day. Oke. Lalu kita bakal extracted date sama dengan next day date, titik to local date string, sama yang kayak biasa kita mau formulnya dalam bentuk ID. Oke, lalu kita bakal simply break from this dulu. Next kita bakal inisialisasi local time-nya. Ini bakal extract time dari process. Oke, kalau misalnya if ada local time, maka make sure kalau misalnya extracted time-nya itu sesuai sama local time. Lalu kalian buat new task, task to add, uh, title itu sama dengan extracted, sama dengan extracted task. Lalu di sini date-nya itu sama dengan extracted date. Oke, time-nya di sini sama dengan extracted time. Statusnya itu masih aktif dan completed-nya itu false.
Buka. Terus, kurung yang ini, lalu plus, dan plus 4. Oke, lalu kita bakal set plus 5 ini contoh seperti ini. Oke, so ini jangan lupa guys, kalian perlu yang udah kalian pelajarin tadi ya. Karena fungsinya ada banyak, jadi kalian perlu terapin asinkronus di sini. Jadi async. Ah. So, kita bakal coba running project dulu sekarang. Oke, oke. So, di sini kita perlu, oh ya, nggak lupa. Axios ini kan bentukannya ini ya guys. Bentukannya itu dia merupakan library eksternal tadi. Jadi, uh, kalian harus, ini, tuh. Axios kan bentukannya library eksternal ya. Jadi, jangan lupa untuk install Axios-nya. Untuk linknya itu ada di sini gitu. Jadi, kalian bisa aja searching how to install Axios. Gitu nanti bakal muncul npm-js-nya. Dan kalau misalnya biasanya sih, kalau di Windows itu instalasinya pakai npm ya, pakai paket manajernya. Tapi kalau yang lain, kalau misalnya pakai instalasi yang berbeda, itu juga bebas gitu. Kalian install dulu npm install Axios nih. Kalian install di project kalian. Ah, di sini kalian install, baru lagi misalnya. Terus kalian tinggal klik enter aja. Di sini karena udah gue install Axios, jadi ah, seharusnya dia hanya ngupdating aja gitu loh. Oke, up to date aja. Dan mesti untuk up to date aja. Tapi kalau yang belum, kalian jangan lupa install Axios karena Axios itu dia merupakan library eksternal guys dan dia nggak ada di JavaScript-nya. Oke. Jadi itu sekarang ini kita langsung aja coba testing ya guys buat code kita. Misalnya work on calculus tomorrow at 8 p.m. Oke, nah di sini udah bisa guys fungsinya dan kalau kalian penasaran gitu interaksi data apa sebenarnya yang terjadi, well tadi kan kita udah ngebuat semacam set of function ya. Jadi di sini ada kalau kalian klik kanan mouse kalian, terus kalian masuk ke inspect element, selanjutnya kalian masuk ke tools network. Nah di sini tuh kalian bakal mengamati apa yang kalian kirim ibaratnya. Ini ada history apa yang kalian kirim gitu dari tampilan website kalian sekarang. Semisal kalian ngetik lagi gitu, work on physics tomorrow at 7 p.m. Terus kalian klik enter di sini. Nah, dia ini bakal nge-hit API-nya. Jadi dia bakal proses API tadi, dan ini adalah data respons yang dikirimkan oleh Gemini. So, jadi Gemini itu dia ngirim ini, JSON text ini nih, bentukannya ini. Ada works on physics, ada date, ada time. Lalu, pakai function snippet code yang ini nih, bagiannya. Ini. Nah, clean JSON ini. Kan dia responsnya begini nih. Nah, yang tanda-tanda koma-komanya ini bakal dibersihin dari itu. Jadi JSON-nya bakal dibersihin sehingga kita hanya tersisa sama kayak task itu dia ngapain, lalu date-nya dia itu tanggal berapa juga, lalu time-nya itu batas waktunya itu jam berapa. So, uh, datanya tuh bakal kita bersihin gitu, bakal dibersihin sehingga menyisakan data-data yang memang kita perlu aja. Dan kalau misalnya kalian udah buat gini, kalian cukup kalau udah selesai kalian cukup ini checklist dan kalian bisa remove tasknya. Oke. Sama mungkin buat nerapin konsep local storage ketika kalian refresh datanya, kalau kalian nggak pakai local storage kan hilang ya. Jadi dia bakal hilang di sini. Jadi kalian, oh wait, so di sini work on
Terus 8 to tomorrow. Oke. Oke, jadi uh, kalau misalnya kalian refresh sekarang, seharusnya ketika di local storage yang terjadi adalah kalian ini programnya, kalian buat npm run ulang, nyalain npm run ulang, dan hasilnya belum ada nih guys, belum ada gimana? Berarti konsep local storage-nya apakah benar bekerja atau enggak? Nah itu bagian lead part-nya itu bakal coba kayak sedikit challenge ya, tanda tantangan yang dikasih ke kalian gitu kayak gimana caranya supaya kita nge apa tuh tetap menyimpan datanya gitu. Dan kalian notice di sini tuh use effect-nya belum sesuai sama apa yang kita mau. Jadi ini bisa kalian rubah juga tadi pakai yang udah konsep yang udah gue ajarin atau udah aku kasih gitu di PPT. Selanjutnya algoritmanya juga mungkin kayak kalian merasa ini belum perfect nih, belum sempurna. Atau mungkin tampilannya masih kurang nih. Kayak aku mau improve mau improve lagi bang biar lebih menarik gitu buat mataku. Nah itu adalah tugas kalian di sini eh, sebagai ibaratnya quote on quote software engineer gitu lah untuk bisa melakukan coding dan juga bisa ngimport program kalian dan dengan harapan di sini kalian juga bisa ngebuat produk yang baik dan bermanfaat juga bagi banyak orang. Oke, Clement, mungkin itu aja kalau dari gue. Oke, thank you Bang. Sebelum, ya saya kan Kahut ya. Cuman sebelumnya ada yang mau nanya-nanya dulu nggak nih? Kalau pengen nanya, boleh banget. Langsung on mic aja. Apa-apa. Nggak ada mana lagi. Tunggu sampai 2:13 ya. Oke, udah nggak apa-apa. Kalau dari mau nanya, sekarang kita mau Kahut. Gue izin share ke dulu bentar ya. Udah kelihatan kan ya? Boleh langsung join aja Kahutnya. Ingat guys, Kahootnya pakai nama asli karena bakal top 3 itu masuk penilaian. Jadi mohon nickname nama asli ya. Ini udah 3 guys. Kita tunggu sampai 2, 2:20 kali ya. Kita tunggu sampai 2:20 sampai semua join.
deh karena dari tadi ininya nggak berubah juga angka partisipannya, jadi gue start aja. Ayo guys, kepanjangan dari API adalah apa?